Kita awali informasi pada siang hari ini, pemirsa, merasa dicurangi. Seorang calon legislatif dari Partai Nasdem ngamuk saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Video kericuhan saat pleno tersebut viral di media sosial. Inilah video amatir caleg DPRD Kabupaten Lebak, Banten yang ngamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten, dan videonya viral di media sosial. Caleg tersebut ngamuk lantaran adanya dugaan kecurangan pihak PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan saat pleno. Ada dugaan puluhan suara partai yang tiba-tiba hilang saat pleno rekapitulasi. Bahkan ada juga puluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain yang juga dari partai yang sama, yakni Partai Nasdem. Sesuai data C1 yang saya miliki, cek salinan ini, data partai yang tadinya jumlah 99 berubah hanya menjadi 2 per desa. Sedangkan di desa Cikinggang, di TPS 1 aja, ini sudah jelas dan nyata bahwa TPS 1 aja Partai Nasdem ini 23. Seperti ini yang saya keberatan. Makanya saya meminta kepada PPK dan penyelenggara untuk membuka C1 plano untuk di Pampang, tapi mereka tidak melakukan itu. Pihaknya meminta kepada PPK dan penyelenggara pemilu agar bisa membuka C1 pleno agar semuanya jelas dan terbukti adanya kesalahan penghitungan. Hingga saat ini pihak PPK dan penyelenggara pemilu belum mau membuka hasil dari C1 pleno tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, seorang anggota Intel dari Polsek Gondokusuman kepergok saat sedang bertugas di posko paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin di Kota Baru, Yogyakarta. Intel dari mana? Polsek mana? Ngomong sama saya, ngomong. Jelas itu, Pak. Itu kebenaran, ya, Pak. kebenaran nggak apa-apa. Kebenaran, Pak. Kalau Anda Intel, kita kasih tahu yang baik. Namamu siapa? Namamu? Abadi ya? Inilah video amatir warga yang menunjukkan seorang Intel dari Polsek Gondokusuman Tepergok menyusup ke dalam rapat relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Kota Baru Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Sambil berjalan keluar dari rumah sang Intel yang diketahui bernama Abadi ini, diinterogasi oleh sejumlah relawan AB Ningrat pendukung Anies Muhaimin. Ini kita sedang rapat Anies di Kota Baru Jogja, dan kita kebobolan ada Intel Polsek dari sekitar di daerah Kota Baru ini. Selamat sore, ini kami dari tim Nes sedang rapat kebobolan Intel. Ya. Siapa namanya, Mas? Pak, coba lihat, Pak. Siapa namanya, Mas? Abadi, Pak. Abadi. Harusnya tadi di Mas, di Pak, ini ngomong. Kalau ngomong saya aparat gitu malah saya hormati. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa Intel tersebut ditugaskan ke lokasi bukan untuk memata-matai, melainkan melakukan pengamanan. Karena beredar informasi akan ada pertemuan relawan Anies Muhaimin untuk merencanakan aksi unjuk rasa memprotes hasil pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 23 Kelurahan Kumpul Rejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. PSU digelar lantaran kesalahan KPPS yang memberikan 5 kertas suara kepada para pemilih tambahan pada 14 Februari lalu. Pemungutan suara ulang atau PSU digelar di 23 TPS di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Menurut Ketua KPU Salatiga, PSU digelar lantaran adanya kesalahan KPPS yang memberikan 5 surat suara, yakni surat suara Presiden, DPR RI, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota kepada 7 pemilih tambahan. Seharusnya ke-7 pemilih tambahan itu hanya mendapatkan 2 surat suara saja karena berdomisili di luar Kota Salatiga. Dalam pemungutan suara ulang, KPU menyediakan 220 surat suara dari 215 daftar pemilih tetap ditambah 2%.
ulang ini diakibatkan karena ada kesalahan dari KPPS yang memberikan hak suaranya kepada pemilih yang bukan memiliki hak suaranya terhadap surat suara DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah, DPRD Provinsi Dapil 2. Sementara itu pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 05 Desa Dulung Banjar Candi Sidoarjo. PSU dilakukan KPUD Sidoarjo akibat adanya kesalahan administrasi dalam pemilu 14 Februari lalu. PSU kali ini hanya memilih calon presiden dan wakil presiden. Tercatat ada 286 daftar pemilih tetap yang ikut dalam pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang digelar di Kecamatan Kedawan dan Delta Pawan. Masyarakat masih antusias mengikuti pencoblosan ulang meski dilaksanakan di hari kerja dengan kondisi hujan yang melanda sebagian besar wilayah di Kota Ketapang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tuntutan diselenggarakannya pemilu ulang disampaikan ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan. Tuntutan disampaikan menyusul banyaknya kecurangan dan pelanggaran pemilu. Aksi unjuk rasa menolak pemilu dan diselenggarakannya pemilu ulang digelar ratusan warga di kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menghiasi diri dan membawa perlengkapan memasak, pengunjuk rasa berorasi sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan dan sindiran. Dalam aksinya, massa menuntut pemilu diulang karena banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyerahkan kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu DIY sebagai simbol kinerja Bawaslu yang dianggap melempem atas kasus pelanggaran pemilu. Menginginkan Bawaslu itu bertindak seperti tugasnya sebagai badan pengawas dan pemilu. Tentu kita tahu bahwa pemilihan umum adalah satu-satunya instrumen demokrasi di Indonesia. Selain melayangkan tuntutan, pengunjuk rasa juga menyampaikan pernyataan sikapnya yang menyatakan bahwa Bawaslu telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. KPU RI menjawab santai terkait usulan pengajuan hak angket DPR dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024. Komisioner KPU Idam Holik menyebut semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Sementara itu terkait perselisihan hasil pemilu, maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Mana anak yang ada yang masuk DPR? Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mari kembali kepada Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya pemirsa, Bawaslu Kota Salatiga menemukan adanya kesalahan pemasukan angka pada aplikasi Sirekap KPU tingkat TPS dan kecamatan. Proses rekapitulasi sempat dihentikan lantaran situs Sirekap sulit diakses. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kota Salatiga, Jawa Tengah kembali dilanjutkan usai sempat alami kendala situs Sirekap yang tidak dapat diakses dan dalam perbaikan. Rekapitulasi kembali dilanjutkan petugas PPK Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi suara, Bawaslu Kota Salatiga menemukan adanya kesalahan memasukkan angka pada aplikasi Sirekap di tingkat TPS maupun kecamatan. Proses rekapitulasi suara diawasi secara ketat Bawaslu dan sejumlah saksi dari partai politik. Karena sistem informasi di dalam Sirekap sedang ada maintenance. Ini untuk menyempurnakan hasil penghitungan Sirekap, walaupun Sirekap itu bukan menjadi tolak ukur untuk hasil dari penghitungan. Sebenarnya dampaknya tidak begitu signifikan
hanya saja secara waktu kita terhenti. Meski sempat memakan waktu lebih lama, namun KPU Kota Salatiga telah berkoordinasi dengan parpol, peserta pemilu, dan para saksi terkait kendala yang dialami. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan diperkirakan akan selesai pada 24 Februari 2024. Penghitungan suara pemilu tingkat kota dijadwalkan berlangsung pada 25 Februari 2024. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Kawal Suara Rakyat. Kita ke informasi menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024. Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU RI. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggarannya, mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Diduga lakukan pelanggaran pemilu, calon legislatif DPR RI yang sekaligus ketua relawan pasangan calon presiden diperiksa Bawaslu Kota Makassar. Syarifuddin diduga membagi-bagikan uang ke sejumlah pengunjung di Pantai Losari saat berkampanye. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Suara Rakyat pada hari ini. Mari sama-sama kita kawal hasil pemilu 2024 untuk Indonesia lebih baik. Saya Bibik Desami, mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar memanggil Syarifuddin, seorang calon anggota legislatif DPR RI yang juga ketua relawan pasangan salah satu calon presiden. Syarifuddin diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu money politik. Klarifikasi dan penjelasan mendalam berlangsung selama 2 jam lebih oleh petugas di kantor Bawaslu Kota Makassar. Selain Syarifuddin, 10 orang saksi juga telah diperiksa untuk mendalami pelanggaran yang dilakukan. Pemilu dan hari ini kami sudah memeriksa terlapornya, kami sudah memeriksa juga saksi-saksi dan mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan memeriksa ahli terkait dengan laporan yang masuk. Ya memang saya lakukan itu yang berbagi dengan orang-orang para pengamen, dengan para fakir miskin di sana, pedagang asongan. Tadi itu diperiksa di mana berapa lama diperiksa? 2 jam.